Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, saya mau KM untuk pimpin doa terlebih dahulu. Boleh, Sabrina, silakan pimpin doanya. Mari kita berdoa dalam hati dimulai dari sekarang. Kita akan lanjutkan pelajaran selanjutnya, tapi saya mau absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Elzia. Kemana Elzia? Izin. Oh, izin. Oke. Baik. Elzia izin, tapi yang lainnya masuk ya? Iya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu mengenai zat dan perubahannya. Kalau kalian sudah lihat di depan, di situ ada, coba baca bersama-sama. Zat. Nah, itu yang akan kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum kita masuk pada zat dan perubahannya, saya mau kita melakukan pretest terlebih dahulu. Coba kalian silahkan keluarkan gadgetnya. Sudah cukup, waktunya sudah habis. Tidak apa-apa. Silahkan disimpan lagi handphonenya. Silahkan disimpan lagi handphonenya. Oke? Sudah? Semuanya perhatikan ke depan. Kita akan mulai pembelajaran mengenai zat dan perubahannya. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengenal mengenai zat dan perubahannya, saya mau membuat kesepakatan dulu dengan kalian, yaitu kesepakatan yang ada di dalam kelas, peraturan-peraturan yang akan kita sepakati selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, di saat akan mengajukan pertanyaan ataupun menjawab sebuah pertanyaan, maka harus mengangkat itu kesepakatannya ya. Kita akan masuk ke pembelajaran zat dan perubahannya. Sebelum itu, adakah yang masih ingat? Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ayo, besaran pokok dan besaran turunan. Masih ingat enggak? Masih. Nah, pertanyaan yang pertama. Sebutkan apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Angkat tangan. Oke, Putri. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan. Oke, sekarang contohnya apa saja yang masuk ke dalam besaran pokok? Massa, massa, suhu, dan panjang. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Ini sudah bisa dan juga masih mengingat mengenai pembelajaran yang minggu lalu. Nah, sekarang kita akan maju pada zat dan perubahannya. Sekarang, kalau kalian perhatikan di depan, terlihat tidak gambarnya? Terlihat. Ada berapa gambar kira-kira? Gambar satu apa sih? Gambar dua? Gambar tiga? Kulkas. Dalamnya ada apa? Ada es batu. Coba lihat pernyataannya. Menurut kalian, apa hubungannya dari ketiga gambar di bawah ini? Coba, ada yang mau jawab nggak? Kira-kira apa ya hubungannya? Ayo, siapa? Aile coba mau jawab? Ayo, tidak apa-apa. Apa kira-kira? Berarti apa tuh? Kenapa si es batunya? Si es batu berarti berubah wujudnya tidak? Berubah. Yang tadinya es batu itu awal mulanya dari apa sih? Dari zat cair menjadi zat padat karena melalui proses pendinginan. Nah, melalui proses yang namanya sebuah pendinginan. Alat pendingin. Alat pendinginnya berarti kalau dalam hal ini berupa apa? Kulkas. Tapi katanya, apa bisa ya kalau es batu berubah tanpa bantuan alat pendingin? Kira-kira bisa nggak? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Nah, nanti akan kita buktikan dalam praktikum yang akan datang, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tadi sudah ada gambar, maka saya akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, yaitu nanti siswa dapat menjelaskan macam-macam bentuk zat. Selanjutnya, untuk keterampilan proses, nanti siswa dapat menggunakan alat bantu sederhana dalam mengamati perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Begitu ya. Nah, adapun
Manfaat pembelajaran hari ini adalah kita jadi tahu nih, ternyata perubahan wujud itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun teknik penilaian pada saat hari ini adalah yang pertama yang akan saya nilai dari kalian adalah mengenai sikap profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Nah, selanjutnya untuk keterampilan proses itu adalah dalam kegiatan praktikum, gitu ya. Nanti akan saya lihat bagaimana proses kalian praktikum, apakah sesuai dengan lembar aktivitas atau tidak. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah, oke. Kalau sudah paham, maka sekarang saya mau mengelompokkan kalian dalam kelompok belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nanti pada saat kalian pembelajaran, yang membedakannya adalah ada yang belajar menggunakan lembar aktivitas dan juga bahan ajar, tapi untuk yang kelompok auditori, nanti kalian bisa mengakses video yang sudah Ibu sediakan, gitu ya. Di sini ada lembar aktivitas dan juga ada bahan ajar. Lembar aktivitas dan bahan ajar ini bisa kalian gunakan dalam proses pembelajaran. Jadi yang membimbing kalian selama proses pembelajaran adalah ada bahan ajar dan juga ada lembar aktivitas. Saya bagikan terlebih dahulu. Ini punya kelompok 1, kelompok 2. Sudah kebagian semuanya? Sudah, oke, sudah kebagian. Nah, sekarang coba silakan kalian buka bersama-sama. Nah, judulnya apa ya? Coba bacakan. Apakah es krimmu sudah sehat? Kira-kira sudah sehat belum ya? Nggak tahu ya. Nah, makanya ada sebuah permasalahan berita di sini bahwa ternyata mengandung yang namanya zat-zat yang berbahaya. Di sini ada rumusan masalah dan jawaban sementara. Jadi tugas yang pertama bagi kelompok kalian adalah nanti setelah kalian membaca pemberitaannya, selanjutnya setiap kelompok harus membuat sebuah rumusan masalah beserta dengan jawaban sementaranya. Nah, sampai sini dipahami? Oke, kalau sudah dipahami, maka sekarang silakan kalian boleh bekerja sama dengan temannya, dengan teman satu kelompoknya, berdiskusi bersama untuk menemukan rumusan masalah dan juga jawaban sementaranya. So, silakan kerjakan. Coba saya mau ke kelompok 2. Kelompok 2 rumusan masalahnya sudah selesai? Sudah. Coba bacakan apa rumusan masalah yang kamu buat. Kandungan zat kimia apa saja pada es krim yang bisa dibilang berpotensi bahaya bagi tubuh. Nah, kandungan apa aja tuh? Kalsium sulfat, magnesium hidroksida, zat aditif sebagai pengawet, perasa dan pewarna buatan. Oke, sudah selesai. Maka boleh dilanjutkan ke yang selanjutnya. Bagus ya. Oke, sekarang selanjutnya perhatikan ke depan. Kita akan lanjutkan pada aktivitas yang selanjutnya, yaitu apa? Membuat es krim. Oke ya. Karena tidak memungkinkan di dalam kelas, maka pelaksanaannya akan kita lakukan di luar kelas, gitu ya. Jadi sekarang alat dan bahannya boleh silakan kamu bawa. Sudah siap semuanya? Siap. Berdiri semuanya dan kita let's go untuk keluar. Let's go. Oke, perhatikan semuanya ke sini. Sudah ya, dengarkan. Nah, sekarang kita sudah ada di luar ruangan kelas dan waktunya kita membuat es krim. Oke ya, alat bahannya sudah dibawa? Sudah. Nah, sekarang kalian silakan buka lembar aktivitasnya. Kemudian di situ ada tata cara membuat es krim dan silakan kalian lakukan bersama dengan kelompoknya. Coba kelompok 1 jawab pertanyaannya, bisa sambil lihat
video pembelajarannya. Sudah berubah wujud? Sudah. Yang kalian buat es krimnya rasa apa? Coklat. Coba tunjukkan mana es krimmu. Nah, ternyata bisa tidak membuat es krim tanpa bantuan alat pendingin? Bisa. Jadi harus pakai apa? Es batu dan garam. Es batu dan garam. Dalam pembuatan es krim berarti perubahan wujud apa yang ada di dalam proses pembuatan es krim ini? Cair ke padat. Yaitu disebutnya apa kalau dari cair ke padat? Membeku. Oke. Kalau sudah selesai, bawa gadgetnya masuk ke dalam kelas. Oke, semuanya sudah selesai praktikumnya? Sudah. Bagaimana esnya sudah jadi? Sudah. Tadi saya lihat beberapa ada yang sudah sepenuhnya berubah wujud menjadi padat. Ada juga yang masih setengah, begitu ya. Sekarang kita siap-siap untuk presentasi. Saya minta nanti seluruh anggota kelompoknya, dari kelompok 1, 2, 3, 4, cukup 2 orang untuk presentasi ke depan. Boleh deh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi hari ini. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Subki Nasrullah dari kelas 7B, dan ini teman saya. Saya Putri Mutiara Sani dari kelas 7B. Rumusan permasalahan yang sudah kami buat adalah kandungan zat kimia apa saja pada es krim yang bisa dibilang berpotensi bahaya bagi tubuh. Dan jawaban sementara yang telah kami buat adalah kalsium sulfat, magnesium hidroksida, zat aditif sebagai pengawet, perasa, dan pewarna buatan. Pengamatan hasil kami membuat es krim adalah dalam 5 menit pertama kondisi es krim masih baru sedikit membeku. Pada 10 menit, kondisi es krim sudah sebagian menjadi padat. Dan pada 15 menit, kondisi es sudah padat. 3. Ada, yaitu awalnya benda cair menjadi padat atau membeku. Karena jika es batu dan garam disatukan dalam baskom yang sama, maka suhu akan menurun hingga 0 derajat Celcius. Dan adonan es krim akan menjadi cepat padat atau membeku. Jadi praktikum yang telah dilakukan bahwa dapat disimpulkan es krim tidak hanya bisa dibuat dengan alat pendingin, yaitu kulkas, tapi juga dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Ide gagasan yang kelompok kami buat adalah Kami membuat ide gagasan kelompok yaitu Canva. Seperti yang kalian lihat, ini adalah editan kita semua. Judulnya Choco Ice Cream. Alat dan bahan: kaleng biskuit dan tutup, 2 baskom besar, 3 oat ice cappuccino, 4 es batu, 5 garam besar, dan 6 sendok. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang membuat tidak mengenakan ke hati. Sirian membeli terasi. Sekian, terima kasih. Silakan kelompok 3 untuk presentasi, maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayla Ananta Lepong dari kelas 7B, dan teman saya Yang bernama Novel Hafid Nugraha dari kelas 7B. Rumusan permasalahannya adalah apakah yang menyebabkan es krim berbahaya? Untuk jawaban sementaranya adalah yang menyebabkannya berbahaya adalah karena es krim mengandung 1000 kalori yang bisa menumpuk di dalam tubuh. Membuat es krim Milo menggunakan alat sederhana. Alat dan bahan: siapkan baskom, kaleng, garam, serbuk minuman Milo, es batu, air putih, dan sendok. Buat ada pantun? Oh, ada pantun. Boleh. Dengarkan teman-teman, ada pantun dari kelompok 3. Silakan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay, hebat ya. Nah, anak-anakku sekalian, ibu di rumah pun sudah melakukan proses praktikum ini. Dan ternyata memang bahwa dalam proses pembuatan es krim itu manfaatnya apa sih? Kita ada perubahan wujud apa sih? Yaitu dari cair ke padat. Sekarang saya mau dari 4 kelompok ada 1 kelompok yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kamu simpulkan? Silakan. Kesimpulan dari saya adalah peristiwa perubahan wujud dan zat dapat digolongkan menjadi 6 peristiwa, yaitu mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal, dan juga membeku. Salah satu peristiwa perubahan zat yang bisa kita ambil dari aktivitas praktikum yang telah dilakukan tadi adalah peristiwa perubahan wujud zat membeku, yaitu peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus. Untuk refleksi pembelajaran saya mau dari tetangga kelompoknya. Berarti kelompok apa? Kelompok 4. Coba kelompok 4. Saya mau Sabrina. Nah, coba Sabrina. Sana sedikit. Hari ini langsung saja. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Saya belajar membuat es krim. Dalam pembuatan es krim terjadi perubahan wujud zat dari zat cair ke zat padat. Hal yang paling menyenangkan adalah mencampurkan serbuk ais. Hal yang menurut saya sedikit sulit adalah memutar kaleng dengan waktu yang cukup lama. Terima kasih. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Kesimpulan sudah kita tarik bersama-sama, kemudian refleksi sudah. Nah, ini adalah kesimpulan yang saya bisa simpulkan dalam proses pembelajaran hari ini. Jadi, zat ini dibedakan ke dalam 3 macam. Ada satu adalah zat padat, zat cair, dan juga satu lagi adalah zat gas. Menurutmu, kalau proses pembuatan es krim ini masuknya ke perubahan fisika atau perubahan kimia ya? Perubahan fisika. Apakah sudah dimengerti? Oke, baik. Kalau sudah dimengerti, kita akan lanjutkan kepada evaluasi pembelajaran. Silakan kalian keluarkan handphonenya dan silakan dikerjakan untuk link evaluasinya atau boleh kalian scan. Baik ya, waktunya sudah habis, boleh diakhiri, handphonenya disimpan. Lihat di depan sudah ada nama-nama beserta skornya. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, kalau sudah selesai dan tidak ada pertanyaan, maka jangan lupa alat dan bahannya untuk dibersihkan kembali ya. Jangan sampai dibiarkan kotor dan dibiarkan begitu saja. Sampahnya harap dibuang. Dan ingat, jangan lupa kalian minggu depan tolong pelajari mengenai pemisahan campuran. Oke ya, jadi kalian bisa di rumah dibaca-baca lagi mengenai pemisahan campuran. Saya akhiri pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.